Ki Abdul Hamid seorang wali min auliaillah. Saya hanya mohon nasihatnya, mohon keberkahannya. Pada waktu itu saya minta kepada beliau, Ki Hamid, tolong Kiai, saya mohon doa Pak Kiai. Apa doa yang terbaik Kiai Hamid untuk saya? Dan berikanlah kepada saya wirid Pak Kiai, wirid apa yang terbaik? Apa jawab beliau kepada saya? Wiridnya Ustadz sudah bagus. Kalau ada undangan jangan ditolak. Dan ini pesan beliau, jangan milih-milih undangan. Itu yang saya pegang. Sehingga di Jakarta saya disebut Kiai Kaku. Diundang menteri kadang-kadang saya nggak datang. Diundang gubernur saya tidak datang. Karena ada undangan di RT. Di musola kecil yang sudah bulanan mengundang saya. Nggak tega saya, hari hanya saya menggagalkan itu. Saya punya pendirian dari Kiai Hamid, jangan mengecewakan orang. Jadi kalau udah undangan sudah ditulis, jangan sampai dibatalkan, jangan milih-milih undangan. Para habaib yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya kepada beliau, para alim ulama yang saya muliakan, juga tidak mungkin saya menyebut satu persatu dari banyaknya, tapi insya Allah tidak mengurangi takdim saya kepada beliau. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada Sahibul Bait Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rizdes bin Kiai Abdul Hamid yang saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah panjang umurnya, bermanfaat kepada bangsa dan negaranya. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya datang ke tempat ini sebenarnya tidak untuk memberikan kajian. Ini tempat khusus, saya datang hanya untuk mencari berkah dari almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan ini. Kalau pengajian semalam saya sudah ngaji di Bangkalan, nanti malam ngaji di Sumeneb. Insya Allah saya masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menyerahkan dakwah ini di seluruh kepulauan Indonesia ini. Alhamdulillah, umur saya ini sudah 82, masuk 83. Jadi sebenarnya kalau seorang pemimpin sudah pemimpin masa lalu, bukan zaman saya untuk teriak-teriak, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada saya, diberikan kesehatan sehingga saya dapat amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika saya almarhum masih surganya, alhamdulillah selama saya datang ke Pasuruan ini, alhamdulillah belum pernah ditolak oleh beliau itu. Walaupun beliau kadang-kadang sedang sakit menolak tamu, tapi giliran saya alhamdulillah pernah beliau temui saya di tempat tidur, disuruh masuk ke tempat tidurnya, bicaralah di situ di sana. Banyak yang memberikan sugesti kepada saya, karena Ki Abdul Hamid seorang wali min auliaillah. Saya hanya mohon nasihatnya, mohon keberkahannya. Pada waktu itu saya minta kepada beliau, Kiai Hamid, tolong Kiai, saya mohon doa Pak Kiai. Apa doa yang terbaik Kiai Hamid untuk saya? Dan berikanlah kepada saya wirid Pak Kiai, wirid apa yang terbaik? Apa jawab beliau kepada saya? Wiridnya Ustadz sudah bagus. Kalau ada undangan jangan ditolak.
Dan ini pesan beliau, jangan milih-milih undangan. Itu yang saya pegang. Sehingga di Jakarta saya disebut kiai kaku. Diundang menteri kadang-kadang saya nggak datang. Diundang gubernur saya tidak datang. Karena ada undangan di RT. Di musola kecil yang sudah bulanan mengundang saya. Nggak tega saya, hanya saya menggagalkan itu. Saya punya pendirian dari Kiai Hamid, jangan mengecewakan orang. Jadi kalau udah undangan sudah ditulis, jangan sampai dibatalkan, jangan milih-milih undangan. Satu ketika saya diundang orang besar, tidak saya sebutkan, untuk meresmikan satu pabrik dengan 17 Agustus. Saya kasihkan sama ajudannya ini, tolong, ini agenda saya. Kalau kosong, saya datang. Oh ada pakai isi, tapi di musola di Cirebon. Apa tidak bisa dibatalkan? Saya jawab, seandainya Anda jadi pengurus musola ini, sudah ngundang saya setengah tahun, sudah saya tentukan waktunya. Ketika waktunya ditentukan saya batalkan, ketahuan saya pidato di tempat lain. Bagaimana perasaan saudara? Ukur sama perasaannya. Ini ajaran yang diberikan Kiai Hamid kepada saya, sehingga saya kaku. Bukan kaku apa, diundang menteri pun saya tolak, undang gubernur tolak. Karena pesan Kiai Hamid, jangan milih-milih undangan. Ini senjata yang saya pakai. Kemudian saya minta lagi sama Kiai Hamid, Kiai, saya ini masih ilmu masih jauh Kiai, mohon doanya Kiai. Dan juga saya banyak membangun Kiai, perlu dana, perlu bantuan. Subhanallah, jawabannya menyejukkan sama saya. Sudahlah Ustadz Sukron, lek wis wayahe ilmuni tugi piyambak. Ini kayak wirid bagi saya ini. Kalau dana gimana Kiai? Dana pun bangun yang berani. Gak usah menggantungkan pada manusia, gantungkan saja kepada Allah. Lek wis wayahi tugi piyambak. Saya jadikan wirid. Walaupun saya nggak pegang duit, bangun, letakkan batu pertama. Dengan baca Fatihah kepada almarhum Kiai Hamid, pokoknya sampean Daud lek wis wayahe tugi piyambak, lek wis wayahe tugi piyambak, lek wis wayahe tugi piyambak. Jadi wirid bagi saya ini. Sering saya pidato di mana-mana, lek wis wayahe tugi piyambak. Bukan bahasa Arab lagi. Wiridnya bahasa Jawa. Padahal saya bukan orang Jawa, tapi saya jadikan wirid. Bangun, alhamdulillah, berkah dorongan almarhum, saya berani membangun. Barangkali alhamdulillah pondok pesantren saya di tengah-tengah kota, di kota Jakarta. Kalau tidak karena keberkahan ulama dan para habaib, tidak mungkin Syukuran Makmun akan menepi tanah 3,5 hektar di ibu kota. Siapa yang punya tanah 3,5 hektar di ibu kota? Tolong carikan. Tidak ada. Pondok pesantren Romano 3,5 hektar di Jakarta Selatan. Kalau tidak berkahnya para ulama, tidak berkahnya para habaib, ini yang saya mantep. Jadi setiap saya membangun, gak saya pikirkan duit, urusan belakang. Beli batu 1 truk, beli pasir, beli semen, letakkan batu pertama. Pokoknya saya yakin, lek wis wayahi, insya Allah almarhum mendengar perkataan saya ini. Ini saya pegang, hanya pegang lek wis wayahi. Karena Kiai Hamid bilang, Ustadz, pikirnya sudah bagus. Pikir apa? Kiai, lek wonten undangan jangan ditolak, jangan milih-milih undangan. Lek boten wonten undangan, sampean ngaos dari kalian santri-santrinya. Itu saya pegang teguh.
Perkataan Kiai Hamid Idran itu yang membangkitkan saya. Tidak takut saya sampai sekarang. Barangkali kalau datang ke Jakarta, ya Pak, sedang membangun saya gedung, panjangnya 72 meter, lebarnya 35 meter tanpa tiang. Kok berani lek wes waya itu kibiambak kok. Apalagi kalau nanti giliran pasang keramik, datang keramik. Giliran pasang kap di atas, datang kap. Belum pernah terlambat. Ini keyakinan saya, tawassul saya ini. Dengan Fatihah kepada almarhum, terus saya semangat. Lek wes waya itu kibiambak. Nah, ini saudara-saudara, alhamdulillah saya belum pernah datang ke Pasuruan dalam keadaan Kiai Hamid sakit. Bagaimanapun saya masih dipanggil. Beliau di tempat tidurnya, saya di bawah. Saya sering minta nasihat kepada beliau, dan itu yang saya pegang. Maka sampai sekarang saya diundang di RT pun, musola di bawah jembatan pun saya datangi. Karena pesan Kiai Hamid, jangan didatangi. Kalau undangan gubernur didatangi, undangan menteri didatangi, undangan musola di tepi sungai dicoret. Ini kiai kurang ajar ini sebenarnya. Ini yang saya pegang. Jadi ada punya pegangan saya ini dengan almarhum Kiai Hamid ini. Inilah saudara-saudara, tidak usah bicara soal perjuangan kiai. Kiai ini sudah pasti, nggak usah ditanya apa perjuangan kiai. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu saja kiai tugasnya itu. Tidak ada lebih dari itu. Kiai tugasnya hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur, kiai yang negor ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau ada kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Syukron Makmun berbeda dengan Bupati Lumajang. Bukan musuh saya ini. Saya cinta sama bupati, supaya bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan bupati. Betul apa tidak? Kalau perlu dengan mie goreng. Betul apa tidak? Mari bicara apa maunya Pak Sukron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Kan enak toh.